Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi di JB Vlog. Semoga apapun yang kita lakukan bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Ya, walaupun YouTuber amatir ya, saya kemarin jalan-jalan ke luar negeri teman-teman ya. Saya mengecek pabrik otomotif pabrikan Jepang ya. Itu luar biasa. Mungkin pabrik otomotif di Thailand itu terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Dan saya kemarin berkunjung muter-muter juga ke kawasan ya, kawasan industri di sekitar Rojana ya, Rojana Tower gitu ya. Ya saya juga melihat pabrik-pabrik di banyak komponen spare part otomotif seperti Furukawa, Pioneer dan pabrik lainnya ya. Saya lihat di situ. Mungkin teman-teman penasaran apakah pabriknya itu sama seperti di Indonesia, juga lingkungannya juga sama seperti Indonesia, bahkan buruhnya, pabriknya, karyawannya apakah sama saat menunggu bus ataupun saat pergi ke PT, naik apa, naik motor apa naik becak atau jalan kaki atau naik sepeda ya. Mungkin teman-teman penasaran ya. Langsung saja ya. Jangan lupa yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng. Nantikan saya jalan-jalan berikutnya ya. Walaupun YouTuber amatir, tapi minimal seenggaknya sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Ke Thailand, ke Jepang teman-teman. Pabrikan otomotif Jepang kan di Jepang ya kan. Saya udah jalan-jalan teman-teman. Walaupun gini-gini ya, walaupun gini-gini YouTuber kecil-kecilan, tapi ya seenggaknya saya sudah jalan-jalan ke sana naik pesawat, walaupun dulu kecilnya itu cuma naik sepeda ontel teman-teman. Mobil aja mobil berang-berang, mobil timur, tapi nggak masalah. Nah, buat Anda jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Saya kirim Pak. Oke teman-teman sahabat JB Vlog dimanapun Anda berada, saya akan ngevlog berbagi pengalaman juga wawasan ya. Sekarang saya ngevlog di Thailand. Saya ini naik bis muter-muter ke kawasan industri Rojana di Ayutthaya, Thailand. Ya walaupun YouTuber kecil-kecilan, YouTuber amatir, seenggaknya saya pernah jalan ke Thailand hingga Jepang. Saya juga berkunjung ke suatu pabrik otomotif yang sangat terkenal, bahkan mendominasi penjualan di Indonesia juga di dunia. Itu pabrikan mobil Jepang. Tahu sendiri kan mobil Jepang di Indonesia itu bagaimana, dan bahkan untuk pabrik otomotif Jepang juga terbilang terbesar di Asia Tenggara, juga mewakili ke impor ya ke berbagai negara. Misal kayak mobil-mobil di Indonesia juga ada beberapa mobil yang impor dari Thailand, yaitu salah satunya karena pabrikan otomotif di Thailand itu dipercaya karena mungkin kapasitas produksi atau alat atau mungkin ya alasan yang lain lah ya. Oke, untuk bis jemputan ya, bis jemputan sebenarnya ya nggak jauh beda seperti bus jemputan di Indonesia, tapi bis di Thailand kebanyakan itu bisnya sudah double deck. Bahkan untuk double deck ini tidak jarang untuk saya jumpai, jadi terbilang biasa. Tetapi kalau di Indonesia masih jarang. Juga semacam kayak bus rental nih, kayak misal nih ya, mobil rental juga banyak untuk
bis jemputan ke perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya ya sama, ini naik flyover, tapi ini bukan jalan tol ya. Nah ini yang bawah ini jalan tol. Tapi saya yang bikin heran itu, untuk di Thailand sendiri itu jarang orang yang menggunakan sepeda motor. Saya juga heran, apa mungkin memang dibatasi atau gimana. Jadi para karyawan di Thailand itu kebanyakan menggunakan bus jemputan. Nah untuk mobil di Thailand itu kebanyakan menggunakan mobil pick up 4WD. Saya juga nggak ngerti, mungkin sekaligus untuk usaha kali ya. Jadi ya bisa untuk keluarga, bisa juga untuk usaha. Jadi multi gitu. Untuk bahan bakar sendiri ya, untuk bahan bakar di Thailand yang saya lihat itu menggunakan gas. Bahan bakar gas itu banyak banget stasiun-stasiun yang sudah disediakan untuk pengisian bahan bakar itu menggunakan bus. Bahkan saya menggunakan mobil angkutan juga, hampir semuanya itu angkutan di Thailand itu menggunakan bahan bakar gas. Nah ini untuk bus jemputan tapi bukan double deck ini ya. Jadi lingkungannya itu banyak banget, yang di sini tuh banyak banget jajar-jajar mobil, showroom mobil ya. Showroom mobil itu dijual dengan harga yang sangat murah. Masa kayak misal 150.000 DP atau berapa itu, pokoknya nggak ada istilah 1 juta itu nggak ada untuk mobil-mobil di Thailand. Jadi saya juga heran ya, mungkin memang diakui untuk mata uang di Thailand itu nilainya itu sangat berharga, sangat tinggi gitu ya. Ini mobilnya ya 4WD, kebanyakan tuh untuk karyawan-karyawan PT itu pada nunggu-nunggu di pinggir jalan. Nah, ya sama seperti di Karawang, menurut saya sih nggak jauh beda. Tapi nih sama kan di jemputan. Tapi kalau misalnya karyawan di Thailand kebanyakan itu menggunakan seragam bebas ya, itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan ya, masing-masing perusahaan. Ya ada juga yang menggunakan baju kerja ya, ada di showroom mobil nih banyak banget nih itu mobilnya, tapi kebanyakan itu mobil pick up. Saya akui untuk stasiun bahan bakar nih, stasiun bahan bakar, menurut saya untuk SPBU ya, SPBU saya rasa masih bagusan di Indonesia. Pertamina itu menurut saya jauh lebih mewah lah, lebih bagus nih. Di pinggir jalan juga sama nih, ada apa ya, jualan-jualan makanan ya, sama sebenarnya menurut saya sih. Tapi terkadang kita sebagai warga Indonesia terlalu membanggakan apa yang ada di luar negeri. Tapi sebenarnya menurut saya ya di Indonesia juga sangat jauh lebih maju menurut saya. Tapi banyak kan tidak mengakui. Nih penataannya juga ya, menurut saya bangunannya yaitu kalau di Indonesia itu jauh lebih kokoh menggunakan bangunan permanen, jadi nggak kelihatan kumuh kayak gini. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kalau di Thailand saya amatin itu jarang sekali bangunan yang menggunakan bangunan permanen, kayak misal menggunakan bata merah atau hebel. Saya juga heran, di sini juga saya nggak pernah melihat toko bangunan sama sekali. Sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana-mana di sana sini itu ada toko bangunan. Ya, berhenti dulu. Ya, mungkin teman-teman di sini gimana ya? Mungkin pengen kesini gitu ya, jalan-jalan di sini juga banyak banget wisatanya juga menurut saya ya bagus-bagus. Tapi sebenarnya masih kalah bagus dengan wisata di Indonesia, saya akui. Tapi saya juga nggak tahu kenapa wisata di Thailand itu walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi mempunyai daya tarik tersendiri. Misal turis-turis
dari mancanegara, kayak misal saya ini juga ya, kok jalan-jalan misal kok Thailand, ya menurut saya itu biasa-biasa saja. Kayak misal candi-candi itu bangunannya sudah menggunakan bata merah. Bayangin kalau di Indonesia candi-candi, misal candi Borobudur, candi Prambanan itu tanpa semen itu udah bisa terbangun setinggi itu. Saya juga nggak ngerti. Makanya itu untuk Borobudur dan Prambanan itu diakui wisata peradaban yang diakui dunia. Ya ini udah mulai masuk nih untuk spandek itu ya, apa ya, baliho itu aja ya. Itu saya penasaran, itu pakai kayu ternyata. Jadi kok bisa sekelas di Thailand masang baliho di kawasan industri menggunakan cakak-cakak kayu? Kenapa? Apa saking mahalnya? Apa gimana? Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau misalnya itu pemasangan ilegal ya, saya rasa itu udah dibuang sama satpam. Ya ini udah mulai masuk kawasan industri Rojana. Bagaimana suasana kawasan industri di Rojana, Ayutthaya, Thailand ya? Nih, bukan banyak sekali mobil-mobil 4WD kayak gini. Tuh, jejeran tuh. Jadi saya juga heran kenapa kok kebanyakan suka memilih mobil 4WD dibanding mobil MPV. Kebanyakan di Indonesia itu kan sangat luar biasa kayak kacang untuk mobil MPV. Menurut saya ini mobil ini ya mahal, tapi kok jadi primadona di sana. Ya pakai motor nih memang ada, ya jarang ada nih. Furukawa ya, pabriknya kayak gini teman-teman, sama seperti pabrik-pabrik di Indonesia. Ya aku juga nggak nyangka ya kok saya bisa nyampe ke sini. Dulunya saya kayak gimana kok tahu-tahu ke sini itu ya. Semuanya itu udah direncanakan oleh Allah. Yang penting kita untuk selalu bersyukur. Nah, di sini sedang ada perbaikan pengecoran ya, pengecoran jalan. Jalannya ini menggunakan beton. Pokoknya untuk dari lingkungan di Thailand yang paling saya salut itu masalah jalan. Jalan sekelas di Kerawang, di sana itu ada 4 lajur. Jadi satu arah itu ada 3 jalan, jalur cepat, jalur lambat, terus jalur untuk ini, untuk lambat lah, untuk berhenti. Jadi itu sangat tertib. Ya misal kayak gini nih, ini jalannya lebar, ini satu lajur itu gedenya kayak di tol itu di Indonesia. Padahal saya di sebelah sini itu juga tak kalah besar itu jalannya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi nggak ada istilah kemacetan. Juga di sini terbilang tertib. Tapi masalah pakai helm itu kayaknya nggak ada polisi apa gimana, saya juga nggak tahu. Tapi tertibnya itu kalau misalnya jalan mau nyebrang ya lewat zebra cross. Nggak asal nyebrang di sini, karena di situ itu jalur cepat. Jadi sangat bahaya. Ya. Di sini juga terbilang sangat bersih ya. Untuk lampu merah di sini itu ya sama kayak di Indonesia. Tapi untuk lampu merah ini, setiap lampu merah saya amatin itu ada beberapa kamera CCTV yang memantau monitoring keadaan lalu lintas di wilayah tersebut, di sekitar area sini. Jadi mungkin untuk Pak Polisi itu kayaknya tinggal ngopi aja di base camp, di pos kantor polisi. Mana yang kiranya tidak aman dan mana yang perlu diamankan itu tinggal truk jos temen gue, tinggal jalan gitu. Jadi tak perlu harus standby ngatur sana sini. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia ya tergantung dari moral ya, moral dari warganya. Kalau misalnya walaupun dipasangin CCTV, kalau misalnya warganya itu masyarakatnya tidak tertib, ya tetap aja melaku segeleme, nyebrang segeleme, dagang segeleme, nongkrong segeleme, ya bodoh bae kewalahan polisi nih. Tapi ya
Sini sudah menggunakan kamera CCTV, tetapi diimbangi dengan perilaku juga dukungan masyarakat setempat. Jadi Pak Polisi tidak berjaga-jaga di jalan-jalan, tetapi warganya juga sadar akan bahaya lalu lintas. Jadi tertib teman-teman, kami kepenak. Tapi herannya lagi di sini ya, kalau misalnya macet juga berhenti. Kayaknya saya rasa itu nggak mendengarkan bunyi klakson. Jarang sekali bunyi klakson. Coba kalau di Indonesia udah jalan aja karena kurang agak kenceng aja diklaksonin segelem-gelem yo. Tapi kalau di sini untuk klakson itu sangat jarang dibunyikan. Ya macet ya udah, mandek ya udah, tinggal nunggu aja antri. Gak ada istilah nyalip, kalau nyalip jarang, rata-rata tertib. Jadi mungkin minim kecelakaan lalu lintas itu sangat minim. Jadi itu kesadaran dari masyarakat itu sangat tinggi. Terus apalagi ya, tadi saya mau ngomong apa ya tadi ya, cerita lagi. Oh iya, saya pernah lihat di sini ada senggolan apa yang nabrak. Itu juga nggak ada istilah marah-marah, enggak. Juga ya klakson ya enggak. Ya udah berhenti, ya udah diselesaikan, kesadaran berhenti. Coba diselesaikan di tempat. Kalau enggak, janjian ketemuan di mana, udah beres. Nggak ada istilah ribut-ribut terus bikin macet terus heboh, enggak di sana ya. Ya udah, jadi bersikap dewasa. Kalau misalnya emang ada masalah ya udah diselesaikan. Itu ya mungkin bisa dijadikan contoh ya buat teman-teman yang biasa di jalan. Ya tetap jaga etika dalam berkendara, karena jalan ini bukan milik kita juga nenek kita. Jalan ini milik kita semua dan kita patut untuk saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan lain. Itu aja dari saya, salam JB Vlog. Semoga informasi video ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia otomotif dan pengetahuan dan informasi lainnya. Jangan lupa yang baru gabung klik tombol like, subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, salam wong ngapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.